Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam program live interaktif dengan tema fikih ibadah. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah akan menemani kita, akan bersama kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga antum dan para pemirsa juga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Ya Allah. Jazakallah. Baik. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan memulainya program live interaktif kali ini karena ada kendala teknis yang terjadi. Baik, untuk memulai perjumpaan kita kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk membuka dengan kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat pembuka. Baik, silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, ilmu agama sangat luas. Tidak ada yang menguasai ilmu agama ini dengan paripurna kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun mereka luput dari mereka sebagian hadis dan pembahasan hukum agama. Apalagi kita. Maka ilmu agama yang luas ini butuh skala prioritas. Dan salah satu prioritas dalam mendalami ilmu agama adalah mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan keseharian kita. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, "Inna talabal ilmi lahasan, walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu." Menuntut ilmu itu bagus. Tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore, maka tepatilah hal itu. Yani mulailah dari situ. Kita mulai dengan belajar fikih ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang toharah, tentang haji, dan hal-hal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka di majelis inilah kita belajar itu semuanya. Wabillahi taufiq. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz untuk menghubungi nomor 0331 544 6087, dan kami ingatkan ketika telepon telah tersambung agar mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu sound dari sambungan. Baik, kami persilahkan pemirsa yang ingin menelpon. Sambil menunggu telepon masuk, kita baca pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Pertanyaan dari saudari Hana Safira. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita dahulukan. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Iya, baik. Silakan pertanyaannya Bapak. Ya begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ingin menanyakan tentang sholat. Kita kan kalau masuk masjid itu disunatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid itu bertepatan dengan waktu terlarang, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita
memasuki masjid di waktu yang terlarang, misalnya setelah subuh ya, atau setelah asar, maka pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama adalah bahwasanya kita tetap boleh dan dianjurkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid pada waktu seperti ini. Dan para ulama menyebutnya sebagai salat dzatus sabab, ya, salat yang memiliki sebab khusus. Jadi kita tidak mengerjakan salat sunnah setelah asar. Kita komitmen dengan larangan dari Nabi Muhammad SAW tentang hal itu. Tapi karena ini adalah memiliki sebab tersendiri, maka kita boleh untuk melakukannya. Jadi kita tetap tahiyatul masjid, kecuali kalau kita masuk masjidnya mendekati matahari tenggelam atau matahari terbit. Kenapa? Karena larangan pada dua waktu ini lebih tegas. Larangan pada dua waktu ini lebih tegas. Maka hendaknya kita menunggu sebentar nanti sampai masuknya waktu maghrib atau sampai masuknya waktu duha, ya, baru kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Dan salah satu dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tersibukkan setelah sholat duhur sehingga tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah duhur, maka beliau mengqadha'nya pada waktu asar. Ini menunjukkan bahwasanya mengerjakan sholat sunnah di waktu larangan diperbolehkan jika memiliki sebab khusus seperti ini. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Kadan. Semoga bisa difahami dengan baik. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kembali kepada pemirsa untuk menelpon untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Sambil menunggu penelpon, kita bacakan satu. Pertanyaan dari saudari Hana Safira dari Jawa Timur. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya terkait wudu. Apabila bagian berkumur dan istinsyak dilakukan bersamaan dan dilakukan 3 kali berturut-turut, bagaimana jika air yang dimasukkan ke hidung hanya bisa dilakukan kurang dari 3 kali? Karena sebab seseorang yang baru mempelajarinya dan belum terbiasa beristinsyak, sehingga belum terlalu sempurna melakukannya. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah perlu menambah lagi yang keempat istinsyaknya? Syukran, jazakumullahu khairan. Iya, jika yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah kita sudah mengambil air, ya, kemudian untuk kumur-kumur sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna, tapi yang istinsyak airnya habis atau kurang, maka jika untuk istinsyaknya, ya, ini tidak ada air sama sekali, maka hendaknya kita mengambil air lagi. Jadi memang yang disebutkan dalam sifat-sifat wudhu Nabi Muhammad SAW adalah mengambil air sekali, kemudian dipakai untuk madmadah, sisanya dipakai untuk istinsyak. Tapi kalau misalnya kita belum terbiasa, kita masih baru belajar, ternyata yang kita pakai untuk madmadah itu sudah membuat air habis, sehingga untuk istinsyak airnya sudah nggak ada lagi. Maka di sini kita ambil air lagi. Kenapa? Karena menggunakan 1 kali pengambilan air untuk madmadah dan istinsyak itu maksimal hukumnya adalah sunnah, menggunakan 1 air, ya. Nah, sementara untuk istinsyak sendiri ada sebagian ulama yang berpendapat itu wajib. Nah, maka hendaknya kita mengambil air lagi untuk istinsyak. Demikian juga kalau nanti di pengambilan air yang kedua itu hanya cukup untuk madmadah saja, maka kita ambil air lagi, kemudian kita pakai untuk istinsyak. Yang ketiga juga demikian. Namun insya Allah nanti pelan-pelan kalau kita sudah terbiasa, insya Allah 1 pengambilan air yang kita pakai itu sudah cukup untuk madmadah, ya. Dan kemudian cukup untuk istinsyak. Bisa jadi caranya adalah dengan mengurangi air yang kita pakai untuk madmadah, yaitu untuk berkumur. Karena menurut para ulama berkumur yang minimal itu adalah memasukkan air yang sedikit kemudian digerakkan. Jadi airnya nggak usah banyak-banyak. Sedikit pun asal kita sudah gerakkan, maka itu sudah disebut sebagai madmadah atau berkumur. Nah, jadi tidak masalah kita mengambil air lagi, sehingga nanti bisa jadi kita mengambil airnya 6 kali untuk 3 kali madmadah dan 3 kali istinsyak.
Namun insya Allah nanti ketika kita sudah mulai terbiasa, kita akan bisa menjalankan sebagaimana yang disebutkan dalam sifat wudhu Nabi Muhammad SAW, dengan cukup mengambil air sebanyak 3 kali saja, itu sudah cukup untuk berkumur dan istinsyaq. Demikian, Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan. Demikian saudari Hana atas pertanyaannya, jawaban yang telah disampaikan Ustadz, semoga bisa dipahami dengan baik. Sudah ada penelpon yang masuk. Kita sambut. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Abu Hanif di Kalimantan, Pak. Kalimantan Barat. Baik, silahkan. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang masalah mandi junub nih Ustaz. Iya Pak, silakan. Kita kan selesai wudu kan sebelum sholat junub itu, sebelum mandi junub kan kita wudu dulu. Habis junub, habis mandi, habis itu wudu. Dalam pertengahan mandi misalnya kita tuh kan buang angin. Apakah selesai mandi itu kita wudu lagi Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi wudhu di awal mandi junub itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Itu adalah yang terbaik, itu adalah sifatul kamal, ya, sifat sempurna dari mandi janabah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak wajib. Artinya kalau kita langsung menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh kita, atau bahkan para ulama mengatakan kalau kita masuk ke kolam renang ya, dengan niat untuk mengangkat hadas, maka itu sudah cukup untuk mandi wajib kita. Jadi yang kita angkat adalah hadas besar, bukan hadas kecil. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya saat keluar angin di tengah mandi, wudhu kita yang di depan tadi batal. Karena bukan itu yang utama. Yang utama adalah mandi wajibnya. Sedangkan wudhunya itu hanya sunnah saja. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Ya, karenanya kalau keluar kentut itu terjadi di tengah-tengah mandi, ya, saat kita belum menyelesaikan mandi, itu berarti kan mandi kita belum selesai. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya kesucian kita menjadi batal, taharah kita menjadi batal karena kita kentut di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau itu terjadi di tengah-tengah, maka silahkan nanti setelah itu kita masih membasuh badan kita dengan air lagi ya, secara sempurna, maka itu sudah cukup ya untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ya. Setelah itu kita bisa mengerjakan sholat ya, tanpa harus berwudu lagi. Dan ini semisal dengan sebuah fatwa yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, di mana beliau menyampaikan bahwasanya orang yang memegang zakarnya di tengah-tengah mandi, ya, mirip kan ini kan? Karena semuanya sama-sama adalah pembatal wudhu. Yang memegang zakar juga wudhunya batal, yang kentut juga wudhunya batal. Tapi kalau ini terjadi di tengah-tengah mandi, bukan di akhir mandi ya. Kalau kita memegang zakarnya setelah kita selesai mandi, baru kita pegang. Atau kita kentut setelah mandi, maka berarti kita harus wudhu lagi. Tapi kalau itu terjadi saat kita masih di tengah-tengah mandi, maka itu tidak membatalkan kesucian kita. Maka silahkan diteruskan mandinya, kemudian nanti setelah itu tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Alasannya sekali lagi saya ringkas, yaitu karena ibadah yang sedang kita lakukan adalah mandi, ya, bukan wudhu. Dan kita belum selesai mandi pada waktu itu, maka itu yang dijadikan patokan, bukan wudhu yang di awal, karena itu hanya pelengkap dan sifatnya adalah sunnah saja. Ya demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian Abu Hanif jawaban dari Ustadz, semoga bisa difahami dengan baik. Dan kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa acara kami pada kesempatan kali ini akan berlangsung hingga pukul 17.30 insyaallah. Jadi acara kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan berlangsung hingga pukul 17.30. Kami persilahkan pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk menghubungi nomor 0331 544 6087. Baik, sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaannya, Ustaz.
Pertanyaan dari saudara Muhammad Nawawi. Ya, beliau adalah seorang karyawan dari Provinsi Jawa Barat. Apakah hukumnya kurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya, berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal ini termasuk permasalahan yang hukumnya diperselisihkan di antara para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya kurban seperti ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena yang pertama ada dalil-dalil sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkorban atas nama umat beliau. Misalnya dalam satu hadis yang sahih beliau mengatakan, "Hadza amman lam yudhahi min ummati." Kurban ini untuk orang-orang yang belum berkorban dari umatku. Ya, beliau pernah mengatakan seperti itu. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hadis seperti ini umum. Umat beliau yang berkorban itu ada sebagian yang sudah meninggal, ada sebagian yang masih hidup. Maka berdasarkan keumuman hadis ini kita boleh untuk berkorban bagi orang yang sudah meninggal termasuk orang tua kita sendiri. Ini alasan yang pertama. Adapun yang kedua adalah karena korban itu termasuk sedekah. Korban itu termasuk keumuman sedekah. Sifatnya adalah sedekah ya dalam bentuk membagikan daging kurban kepada orang-orang yang membutuhkannya. Meskipun tentunya juga ada unsur besar yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menyembelih itu sendiri. Yang menyembelih itu adalah ibadah yang agung. Makanya sebisa mungkin orang yang berkorban melakukannya sendiri, karena ibadah ini bukan hanya sedekah saja, bukan hanya membagi daging kurban saja, tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah saat kita mengalirkan darah, ini adalah sebuah ibadah yang agung yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya sedekah itu termasuk kurban itu termasuk bab sedekah. Dan para ulama sepakat bahwasanya sedekah untuk orang yang sudah meninggal atau sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal itu hukumnya boleh dan dianjurkan. Jadi ketika kita berbicara tentang kurban, kita sedang berbicara tentang sedekah. Maka boleh bagi orang yang memiliki orang tua yang sudah meninggal untuk berkorban bagi mereka, dan itu adalah sebuah birrul walidain yang besar yang bisa kita lakukan untuk keduanya. Ya, dan insya Allah itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu juga tidak hanya boleh tapi dianjurkan. Silahkan melakukannya untuk mereka, dan ini menjadi salah satu bentuk birrul walidain yang masih bisa kita lakukan setelah mereka meninggal. Insya Allah pahalanya sampai, ya, dan orang tua kita mendapatkan pahala kurban yang dilakukan oleh putra-putra mereka yang berbakti. Alhamdulillah. Taib, jazakumullah khair. Demikian pertanyaan dari saudara Muhammad Nawawi. Jawaban yang telah disampaikan Ustaz semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kembali lagi kami ingatkan bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Dan kami ingatkan agar mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu sambungan telepon. Dan sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz. Pertanyaan dari saudara Suryadi dari Jawa Barat. Assalamualaikum. Afwan, ana mau tanya, seorang wanita yang pada saat bulan Ramadan sedang mengandung usia 9 bulan, melahirkan di awal minggu, awal pekan bulan puasa, apakah wajib mengganti puasa atau cukup dengan membayar fidyah? Sedangkan di bulan Ramadan berikutnya ia masih menyusui. Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khairan. Ya. Permasalahan yang ditanyakan itu tentang orang yang hamil atau menyusui yang tidak bisa berpuasa. Ya, di sini kita ingatkan bahwasanya ini juga termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama, dan dalam fikih ibadah yang menjadi pembahasan kita ini memang ada banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka kita juga harus terbiasa dengan perbedaan itu. Ya. Kita jangan membangun wala dan bara berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, tapi saling menghormati jika terjadi perbedaan pendapat dalam praktek-praktek ibadah kita.
atau dalam cabang-cabang permasalahan fikih ibadah ini. Dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya orang yang hamil atau menyusui, kemudian dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa, ya, maka dia cukup untuk membayar fidyah saja dan tidak perlu mengqadha, ya, karena ini adalah yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam athar yang diriwayatkan dari keduanya, di mana beliau mengatakan tut'imani, keduanya cukup untuk memberi makan saja kepada orang-orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan wala qadha alaihima, dan tidak ada qadha atas keduanya. Maka ini adalah athar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, yang layak dikedepankan di atas pendapat-pendapat yang lain, karena keduanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sebagian wanita yang selama bertahun-tahun, ya, mereka hamil atau menyusui. Jadi tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil, kemudian lagi menyusui lagi. Dan ada sebagian orang yang sampai bertahun-tahun seperti itu, ya, maka sangat berat bagi mereka untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan selama bertahun-tahun, ya. Tapi ini adalah dalil tambahan, ya, dalil pelengkap. Adapun dalil utama tentang hal ini adalah athar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengatakan mereka cukup untuk it'am saja, yaitu membayar fidyah atas puasa yang mereka tinggalkan selama mereka menyusui atau hamil. Ya, demikian, Allahu Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Suryadi. Semoga bisa dipahami dan baik. Ya. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita persilakan. Kita sambut, ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Jainuddin di Sukabumi. Baik, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, kalau itu apakah harus udah diakikahkan, dan itu kewajiban? Ya, mohon maaf suaranya terputus-putus. Mohon untuk mengecilkan volume televisinya, Bapak. Terputus, Ustaz. Ya. Baik, terputus, dan semoga bisa tersambung kembali oleh Bapak Zainuddin. Ya, kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Dan sambil menunggu penelpon, kita bacakan kembali pertanyaan Ustadz. Pertanyaan dari saudara Dede dari Jakarta. Bismillah, afwan Ustadz, ana boleh bertanya? Ada titipan pertanyaan. Flek coklat sebelum atau sesudah haid boleh mengerjakan sholat? Ya. Apakah jika ada flek coklat sebelum atau sesudah haid, seorang wanita diperbolehkan mengerjakan sholat? Syukron jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya, tentang flek coklat yang terjadi sebelum haid atau setelah haid, ya. Jadi kadang-kadang wanita, ya, mengalami hal ini, ya. Mereka tidak keluar darah tapi keluar flek coklat, ya. Atau flek yang kudroh, ya, yang keruh, ya. Warna keruh atau warna coklat, ya, semacam flek. Dan itu terjadi sebelum haid atau setelah haid, artinya di luar masa haid. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah athar atau bisa dikatakan hadis, ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da at-tuhri syai'an. Dahulu kami, ya, para sahabat wanita tidak menganggap flek atau warna kuning, ya, atau warna keruh setelah haid sebagai sesuatu yang menghalangi kami untuk sholat. Jadi mereka tidak menghitungnya sebagai haid.
Jadi ini jelas bahwasanya Ummu Atiyah mewakili para sahabat mengatakan bahwasanya para sahabat wanita tidak menganggap sufroh dan kudroh. Artinya tidak menghitung flek coklat sebagai sesuatu yang menghalangi mereka untuk sholat. Maka hukumnya mereka masih suci. Nah, kemudian dari athar ini para fuqaha menyebutkan bahwasanya flek sebelum haid atau setelah masa haid selesai, maka itu tidak dianggap apa-apa. Dia tidak dianggap sebagai haid. Tidak menghalangi kita untuk sholat, maka seorang wanita tetap wajib untuk sholat. Sebaliknya, flek di tengah-tengah masa haid, maka itu dianggap sebagai haid. Jadi kadang-kadang ada beberapa jam atau bahkan kadang-kadang sampai sehari 2 hari seorang wanita yang sedang haid dia tidak mengalami darah yang keluar. Tapi yang ada adalah flek seperti ini. Hanya flek-flek saja. Nah, ini kalau terjadi di waktu haid, di masa haid ya, maka itu dianggap sebagai haid meskipun tidak ada darah segar yang mengalir. Ya, jadi memang ada kadang-kadang ya 1 jam, 2 jam atau beberapa jam tertentu di satu hari itu di mana darah tidak keluar dengan deras. Dan itu tidak membuat seseorang dikatakan sudah habis haidnya. Karena nanti setelah itu akan keluar lagi, Bahkan para fuqaha menyebutkan kadang-kadang tidak keluar sehari sama sekali. Tidak keluar 2 hari sama sekali. Tapi masih ada flek ya, dan belum keluar yang namanya al-qassatul bayda atau cairan putih yang itu membuat seorang wanita tetap dihukumi sebagai wanita haid dan belum boleh untuk sholat. Ya, intinya ya sekali lagi flek coklat yang ditanyakan oleh penanya kita ini jika terjadi di luar waktu haid, baik itu sebelum haid atau sesudahnya, maka itu tidak dihitung sebagai haid dan tidak menghalangi kita untuk sholat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Ya. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Dede. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kembali kami persilahkan pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan menghubungi 0331 544 6087. Dan kami informasikan kembali bahwa program kami pada kesempatan kali ini akan berlangsung insyaallah hingga pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kami persilahkan pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz. Ya. Sambil menunggu bisa kita bacakan kembali, Ustadz. Ya. Pertanyaan dari saudari Meli di Jambi. Ustadz, apakah saat kita buang air besar ataupun kecil dan saat sebelum kita istinja itu ada niatnya, seperti saya berniat menghilangkan hadas kecil karena Allah, apakah ada dalil yang menjelaskan demikian? Karena dari kecil saya ikutan amalan ini yang diajarkan oleh orang tua saya takut karena amalan ini tanpa ada dalil bisa jadi penyebab gangguan pikiran saya selama ini. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Meli ya, dari Jambi, ini menunjukkan semangat penanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sebuah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ini menunjukkan cinta beliau kepada agama Islam, cinta beliau kepada Allah, cinta beliau kepada Rasulullah SAW, sehingga membawa beliau untuk khawatir kalau ada tata cara ibadah yang masih belum sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Iya, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas jalan sunnah dan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Islam dan mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bertanya tentang istinja. Ya, apakah saat istinja kita perlu berniat atau tidak? Yang pertama, saya ingin jelaskan bahwasanya istinja seperti yang ditanyakan, yaitu cebok, ya, baik dari buang air kecil atau buang air besar, ini termasuk kategori izalatun najasah, termasuk kategori menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Karena seperti yang sudah kami sampaikan dalam kajian fikih ibadah dengan kitab Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i,
bahwasanya toharoh itu ada dua, yaitu toharoh dalam bentuk mengangkat hadas ya seperti wudhu, kemudian mandi wajib, dan juga tayamum sebagai pengganti dari keduanya. Yang kedua adalah izalatun najis, yaitu menghilangkan najis. Nah, jadi ketika orang sedang cebok atau istinja, maka dia tidak sedang mengangkat hadas seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Itu adalah menghilangkan najis. Itu adalah menghilangkan najis. Dalam menghilangkan najis ini, para ulama mengatakan izalatun najasah itu termasuk ibadah yang maqulatul makna. Dia termasuk ibadah yang logis. Ya, maka dia tidak perlu atau persisnya tidak wajib ada niat di situ. Jadi saat kita istinja, yaitu menghilangkan najis, menghilangkan air kencing yang ada di badan kita, menghilangkan tinja yang ada di dubur kita, kita sedang izalatun najasah. Dan izalatun najasah itu adalah ibadah yang logis. Maka dia tidak wajib niat di situ. Tidak wajib niat. Tapi kalau kita niatkan ya boleh-boleh saja, bagus. Dalam arti kita saat istinja kita berniat dalam hati. Yang namanya niat itu adalah dalam hati. Niat itu amalan hati. Makanya kalau kita meneliti hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kita tidak akan dapatkan bahwasanya beliau mengucapkan niat baik dalam izalatun najasah, dalam mengangkat hadas, maupun dalam raf'ul hadath, dalam wudu, mandi, dan tayamum. Beliau memerintahkan kita untuk berniat, tapi niat itu dalam hati. Makanya saat kita sedang istinja ya, atau cebok, maka kita bisa meniatkan bahwasanya ini adalah ibadah menghilangkan najis. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, kita niatkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sedang menjalankan sebuah kewajiban dan itu berpahala. Maka kita bisa niatkan seperti itu. Jadi sekali lagi niat adalah dalam hati. Ya, meskipun kita tidak mungkiri bahwasanya sebagian ulama yastahib ya mensunahkan untuk melafalkan niat ya namanya. Namun ini menurut hemat kami bukan pendapat yang kuat karena tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang lebih hati-hati adalah kita pasang niat dalam hati, kita olah hati kita. Jadi kita niatkan ini adalah menghilangkan najis ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati, tidak usah kita ucapkan. Ya, adapun mengangkat hadas ya, contohnya adalah wudu atau mandi atau tayamum. Ya, ini yang harus ada niat di situ. Jadi kalau izalatun najasah tidak wajib niat, tapi kita boleh niat. Sedangkan raf'ul hadath, mengangkat hadath ya seperti saat kita batal ya, kita kentut atau kita buang air besar atau kencing, di situ kita sedang berhadath kecil. Maka saat kita wudu ya, atau tayamum atau kita junub kemudian kita mandi, maka di sini wajib ada niat. Jadi ada beda antara dua hal ini. Kita wajib niat. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang mahdhah. Artinya ghairu maqulatil makna, tidak logis. Jadi kalau menghilangkan najis itu logis, kalau mengangkat hadas itu tidak logis. Artinya dia ibadah mahdhah ya, dan oleh karena itu wajib ada niat di dalamnya. Tapi pertanyaan kedua muncul, bagaimana kita berniat? Nah, ini juga penting untuk kita bahas. Kita berniat tapi dalam hati. Sekali lagi, niat itu amalan dalam hati. Maka kita niatkan dalam hati bahwasanya ini adalah wudu untuk mengangkat hadas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Tidak usah kita ucapkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan ya memasang niat sebelum sholat, ya, sebelum wudu, ya, atau sebelum puasa. Ya. Maka yang terbaik bagi kita adalah meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi untuk mengangkat hadas ini wajib niat tapi tanpa diucapkan, tapi cukup dengan mengolah hati kita bahwasanya kita mengharapkan pahala Allah saja dalam wudu kita, dalam mandi wajib kita atau dalam tayamum kita. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kita ringkas bahwasanya istinja yang dilakukan oleh ibu adalah termasuk kategori izalatun najasah, menghilangkan najis ya. Tidak wajib ada niat di situ, tapi kita boleh memasang niat agar kita mendapatkan pahala lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati saja ya. Ringkasnya seperti itu, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Meli dari Jambi. Semoga jawaban yang disampaikan oleh Ustadz bisa difahami dengan baik
dan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemirsa yang menyaksikan program saat ini. Baik, kembali kami ingatkan pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Dan jangan lupa untuk mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu saluran telepon. Tapi sambil menunggu penelpon berikutnya Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaannya. Pertanyaan masuk dari Saudara Mahmud Badaruddin, ya, dari Sumatera Selatan. Beliau bertanya, maaf mau bertanya, 2 pertanyaan, akan tetapi masih dalam satu pembahasan yang sama. Ya. Bagaimana hukum dan apa yang ada penelpon yang masuk kita. Ya. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abu Khoton di Jakarta. Baik, silahkan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustadz. Nah, mau tanya Ustadz, ini terkait dengan mandi wajib atau yang digabung dengan mandi junub juga. Kalau kita biasanya kita diawali dengan berwudu terlebih dahulu, dan ketika kita mandi itu kita menyentuh kemaluan kita atau dubur kita. Apakah kita mesti bersuci lagi atau berwudu kembali Ustaz? Itu aja yang saya tanyakan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi kalau kita sedang mandi wajib, kemudian kita memulai mandi wajib tersebut dengan wudu, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sifat sempurna mandi wajib. Dimulai dengan wudu dahulu, baru kemudian mandi. Tapi perlu diingat bahwasanya ibadah utama yang sedang kita lakukan adalah mandinya, yaitu membasuhkan air atau mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, jadi saat kita selesai wudu, kita belum apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kita memegang dzakar setelah itu, ya, atau di tengah-tengah mandi, ya, maka itu tidak membatalkan kesucian yang kita miliki atau yang sedang kita upayakan. Karena kita sedang mengangkat hadas, kita sedang ingin suci waktu itu. Jadi ketika kita selesai wudu, ya, sebelum mandi, ya, maka itu kita belum mandi sebenarnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya wudu kita sudah batal, enggak seperti itu. Nah, jadi kita bisa meneruskan mandi kita, ya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung sholat, ya, tanpa wudu lagi. Nah, jadi intinya adalah kalau menyentuh dzakar atau dubur tadi itu, ya, menyentuh penis atau dubur tadi itu terjadi di tengah-tengah kita mandi, bukan di akhir mandi, setelah mandi baru kita pegang misalnya, maka itu tidak membatalkan toharoh kita. Nah, jadi kita bisa setelah itu langsung sholat, ya, langsung sholat, karena dengan mandi tersebut kita sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Nah, jadi tidak perlu untuk berwudu lagi dan kita bisa langsung mandi. Kecuali kalau kita memegang dzakarnya setelah mandi selesai baru kita pegang. Ya, ini berarti kita harus wudu lagi setelah itu. Ya, ini adalah pertanyaan yang mirip dengan apa yang sudah kita jawab di depan tadi, dan di situ saya menukilkan fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, muhaddits di kota Madinah, yang kami pernah berguru kepadanya waktu itu, dan beliau memfatwakan dengan jawaban yang sama seperti yang telah saya sampaikan tadi itu. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Abu Khoton dari Jakarta, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diambil manfaatnya oleh seluruh pemirsa Fatwa TV. Baik, kami persilahkan kembali pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan menghubungi nomor 0331 544 6087. Ya. Sambil menunggu penelpon berikutnya, Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan dari saudara Mahmud Badaruddin, ya, dari Sumatera Selatan. Beliau bertanya,
dua pertanyaan sekaligus tapi dalam satu pembahasan yang sama. Ya. Bagaimana hukum dan apa yang dilakukan makmum jika imam salat 4 rakaat tapi pada rakaat yang kedua tidak duduk tasyahud awal? Ya. Ini mungkin kita mulai dengan ini dulu ya. Ya, baik. Ya, jadi tasyahud awal itu adalah sebuah kewajiban sholat. Dia bukan rukun sholat. Maka kalau ada imam yang lupa untuk mengerjakan tasyahud awal, dia langsung naik ke rakaat ketiga, maka di sini kewajiban imam adalah mengingatkan, mengucapkan subhanallah sehingga dia duduk. Dan wajar kalau imam kadang-kadang lupa, karena kita adalah manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengalami kejadian seperti ini. Ya, beliau juga lupa dalam sholat beliau. Maka kewajiban makmum adalah mengingatkan imam jika salah. Namun kalau imam sudah terlanjur berdiri, apalagi sudah mulai membaca di rakaat yang ketiga, maka dia tidak dianjurkan untuk kembali dan makmum segera bangkit bersama imam setelah itu. Kenapa? Karena tasyahud awal bukan salah satu rukun sholat, tapi dia adalah kewajiban sholat yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau kondisinya imam sudah bangun, ya sudah tegak berdiri, apalagi sudah membaca Al-Fatihah untuk rakaat yang ketiga, maka di situ para makmum hendaknya ikut bangun bersama imam untuk kemudian nanti mereka menyelesaikan rakaat ketiga juga rakaat yang keempat, kemudian nanti imam dan makmum bersama-sama melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena di situ kita mengalami kurang gerakan sholat. Ada sebuah kewajiban sholat yang kita tinggalkan, ya, maka kita sujud sahwi sebelum salam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kasus yang sama, yaitu meninggalkan tasyahud awal. Ya. Jadi ini caranya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, kalau para makmum menyadari langsung, maka hendaknya dia segera mengingatkan. Begitu imam posisi ingin berdiri, ya, masih dalam keadaan jongkok, kita sudah katakan subhanallah. Dan kalau imam duduk berarti sudah beres urusan. Ya. Tapi kalau imam berdiri, apalagi ya kadang-kadang imam merasa dia yang benar, maka di sini para makmum tidak boleh terus bertahan duduk, tapi dia ikut imam saja. Kemudian meneruskan rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, kemudian mereka sujud sahwi bersama-sama, yaitu sebelum salam. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jazakumullah Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan makmum ketika imam lupa tasyahud awal lalu langsung berdiri dan pada rakaat yang ketiga imam tersebut duduk tasyahud akhir lalu salam, sehingga sholat yang harusnya 4 rakaat hanya dikerjakan 3 rakaat. Ada 2 kesalahan dalamnya, tidak tasyahud awal dan kurang 1 rakaat. Oke, berarti ini kan sudah salam ya berarti ya? Iya. Sudah salam dari rakaat yang ketiga ya. Jadi kalau masalahnya hanya tidak tasyahud awal ya, itu ringan ya, lebih ringan karena yang ditinggalkan adalah sebuah kewajiban sholat yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi di sini sekarang dia sudah berdiri, kemudian ditambah lagi sholat yang seharusnya 4 rakaat hanya dilakukan sebanyak 3 rakaat saja, kemudian sudah salam. Nah, maka di sini berarti ada 1 rakaat penuh yang ditinggalkan. Maka seharusnya ketika imam tasyahud awal, ya para makmum sudah mengingatkan subhanallah. Ini baru sampai rakaat ketiga agar imam bangun menuju rakaat yang keempat. Itu yang harus terjadi dalam sholat ya, yaitu saling mengingatkan. Ketika imam lupa, imam lalai, maka makmum harus mengingatkan. Ini masuk kategori kerjasama dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Idza stat'amakumul iman fa'at'imu." Kalau imam minta makan, maka kasih makan. Maksud beliau adalah kalau imam salah ya dalam gerakan, salah dalam bacaan, kita bantu dia untuk mengingat kembali bacaannya atau mengingat kembali gerakan yang seharusnya. Nah, jadi di sini seharusnya para makmum nggak harus menunggu salam, mereka sudah ingatkan dulu subhanallah. Atau bagi para wanita mereka bertepuk ya, mereka menepuk tangan ya, menepukkan tangan sehingga imam tahu bahwasanya dia sedang salah gerakannya.
Tapi kalau misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya imam ini merasa benar, dia seingat dia itu sudah rakaat yang keempat. Kemudian beliau salam, maka setelah salam kita sampaikan, kita tegur, Pak, kita tadi baru sholat 3 rakaat. Diskusi ya, seperti yang terjadi bersama Rasulullah SAW. Beliau juga pernah melakukan hal yang sama. Beliau pernah salam dari 2 rakaat saja. Sehingga para sahabat mengatakan, apakah sholatnya dikosor wahai Rasulullah? Bahkan ketika ditegur pun Nabi SAW belum langsung ingat. Beliau merasa sholatnya sudah 4 rakaat. Subhanallah. Maka akhirnya ketika beliau konfirmasi kepada para sahabat yang lain, wahai para sahabatku, apakah benar aku tadi sholat 2 rakaat? Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah, Anda baru sholat 2 rakaat saja. Maka kemudian beliau menambah 2 rakaat lagi, kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Jadi sama di sini, berarti si imam harus diingatkan, ya, diskusi, nggak masalah dia konfirmasi memastikan kepada jamaah yang lain apakah benar sholatnya baru 3 rakaat. Nah kalau betul memang ada rakaat yang kurang, maka itu diselesaikan, berarti takbir lagi, kemudian menambah 1 rakaat lagi, kemudian nanti di akhir sholat mereka sujud sahwi bersama-sama. Ini adalah tata cara sujud sahwi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan. Baik, demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Saudara Mahmud Badaruddin, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Kemudian sudah ada penelpon yang menunggu, ya, silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini, yang ditanyakan masalah salat ya, jamaah dengan yang Bapak siapa di mana sebelumnya? Ustadudin di Oh ya, baik, silakan Bapak. Salat jamaah yang bukan safar nih, untuk orang-orang biasa maksudnya. Apakah orang seorang pedagang di pasar yang sibuk, boleh dia menjamak salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, atau supir angkot yang sibuk pulang pergi mencari penumpang, atau pekerjaan-pekerjaan lainlah yang sibuk seperti tukang, dia menerima upah di rumah orang kan. Jadi kalau dia, bolehkah dia menjamak salat? Itu yang pertama, Ustaz. Yang keduanya masalah batalnya wudhu memegang kemaluan, Ustaznya. Kalau dikatakan kalau kemaluan sendiri kan ya batal salat wudhunya. Sekarang kalau kita mencebokkan anak belisa punya, kita terpegang kemaluannya apakah batal? Maksud di sini kemaluan sini apa termasuk dubur atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, pada dasarnya sholat itu harus dilakukan pada waktunya masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh sholat itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka pada dasarnya kita mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Sholat duhur pada waktunya masing-masing, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Kemudian dalam agama kita ada keringanan ya bagi mereka yang sedang safar, atau bagi mereka yang mengalami hujan deras ya, atau sakit keras, sedang melakukan operasi, ya mereka boleh untuk menjamak sholat, yaitu antara zuhur dengan asar pada waktu salah satu dari keduanya. Kalau dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau dilakukan di waktu asar berarti namanya adalah jamak takhir. Maghrib dan isya juga seperti itu. Adapun yang ditanyakan ya berupa mengerjakan sholat yang seharusnya kita masih bisa lakukan pada waktunya masing-masing. Misalnya karena kesibukan bekerja. Ya. Ini menurut para ulama ini bukan alasan yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Tapi kita harus lakukan sholat itu pada waktunya masing-masing. Dan hendaknya kita menjadikan itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa kita, sehingga kita merasa ringan untuk menjalani ibadah itu. Kita juga butuh istirahat dalam pekerjaan kita, istirahat sejenak, menjernihkan pikiran, ya, meminta kepada Allah rezeki dalam sholat kita, sehingga pekerjaan kita jadi lancar, ya, pekerjaan kita menjadi berkah, penghasilannya menjadi berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ada keringanan dalam Islam, tapi kita tidak juga boleh bermudah-mudah, ya. Setiap ada hal sedikit kita segera menjamak sholat kita. Tidak, karena hukum asalnya adalah sholat dilakukan pada waktunya masing-masing. Makanya bahkan sebagian fuqaha
membatasi jamak karena hujan itu untuk waktu malam saja. Kenapa? Karena waktu siang itu biasanya kalau zuhur hujan, nanti asar sudah nggak hujan lagi. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan antara maghrib dengan isya, itu jaraknya pendek. Malam lagi, gelap lagi. Makanya saking hati-hatinya para ulama dalam masalah ini untuk tidak bermudah-mudah dalam menjamak sholat. Karena hukum asalnya adalah sholat dilakukan pada waktu masing-masing. Maka sebagian ulama sampai berpendapat menjamak sholat karena hujan itu cukup dilakukan di malam hari saja. Adapun antara zuhur dengan asar, ya, maka itu jaraknya cukup jauh. Dan ada kemungkinan besar nanti hujan sudah berhenti ketika masuk waktu asar. Nah, maka ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam berfatwa, dalam menyampaikan pendapat, ya. Dan ini juga yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh bermudah-mudah dalam menjamak sholat, ya. Meskipun ketika kita butuh maka itu boleh, ya. Bahkan para ulama mengatakan alasan untuk menjamak lebih banyak daripada alasan qasar. Kalau qasar itu sebabnya adalah safar saja. Tapi kalau jamak bisa karena alasan kebutuhan yang mendesak, ya, sulit, ya, repot dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh bermudah-mudah dalam hal itu. Ini untuk pertanyaan yang pertama, ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang tentang masud dzakar, tentang memegang kemaluan. Ada beberapa faedah yang perlu kita ketahui dalam masalah ini, ya. Yang pertama bahwasanya batalnya wudhu kita karena kita memegang dzakar, ya, itu adalah karena sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya man massa dzakarahu falyatawadda. Man massa dzakarahu falyatawadda. Hadis Talq bin Ali. Man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang dzakarnya maka hendaklah dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya memegang dzakar, memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Yang kedua yang dimaksud dengan memegang dzakar adalah memegang dengan bagian dalam telapak tangan kita. Ini. Kemudian juga tanpa alas. Artinya kalau kita memegang dengan sarung tangan atau kita memegang di balik celana kita, maka itu tidak membatalkan wudu kita. Nah, kemudian yang ketiga ini yang ditanyakan juga oleh Bapak penanya, yaitu bahwasanya menurut pendapat yang lebih kuat, dubur bukan termasuk kemaluan. Ya, dubur bukan termasuk kemaluan. Artinya ketika kita menyeboki putra kita saat dia buang air besar, maka itu tidak membatalkan wudhu kita insya Allah. Nah, makanya bapak-bapak jangan suka alasan, oh saya udah wudhu, akhirnya ketika kita dimintai tolong oleh istri kita berikan itu kepada istri kita. Alasan. Ya, anggap itu sebagai ibadah juga, kita membantu urusan keluarga di rumah, ya, maka kita katakan bahwasanya memegang dubur itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam hadis adalah dzakar, ya. Dzakar itu adalah kemaluan, ya, qubul, ya. Dan termasuk kemaluan juga adalah kemaluan wanita, farji, ya. Makanya dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan man massa farjahu falyatawadda. Ya, barang siapa yang menyentuh farjinya, maka hendaklah dia wudu. Dan farji ini lebih umum, ya. Dia tidak hanya dzakar tapi juga mencakup kemaluan wanita. Nah, jadi dzakar jelas, ya, kemaluan wanita juga termasuk. Kemudian dubur menurut pendapat yang lebih kuat dia tidak termasuk dalam dzakar. Kenapa? Karena ya beda, yang disebutkan adalah dzakar dan ini adalah dubur. Jadi dia tidak masuk dalam keumuman hadis itu. Nah, sedangkan menyentuh dzakar orang lain, ya, menurut para ulama itu membatalkan wudu min babi aula. Apa artinya min babi aula? Kalau memegang dzakar kita sendiri saja membatalkan, maka memegang dzakar orang lain maka itu berarti lebih batal atau lebih berhak untuk dikatakan batal. Jadi para fuqaha mengkiaskan, ya, memegang kemaluan orang lain kepada memegang kemaluan sendiri, dan mereka mengatakan ini min babi aula, artinya lebih berhak untuk dikatakan batal. Nah, ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak penanya. Semoga cukup jelas. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Zainuddin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kami persilahkan kembali pemirsa untuk bertanya. Sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin penelpon terakhir. Ada penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya Iya, dengan siapa di mana, Ibu? dengan Umu Nova di Madura. Baik, silahkan. Ustadz mau tanya, kalau kita sholat jamaah, masbuk, imam tahiyat akhir, kita sebagai makmum ikut tahiyat akhir untuk duduknya atau ngikuti imam ya Ustadz ya? Oh, bentuk duduknya maksudnya Bu ya? Ya duduknya sama bacaannya ikuti imam atau kita tetap tahiyat awal, sedangkan imam itu dalam keadaan tahiyat akhir. Iya. Kita masbuk. Posisi duduk dan bacaan. Pasti duduk sama bacaannya ikut tahiyat imam atau kita tetap awal, karena nanti kan kita berdiri lagi untuk sholat lagi tahiyat akhir gitu Ustaz. Iya, oke. Taib, yang pertama kita sampaikan bahwasanya saat kita mendapati imam sedang tahiyat akhir, ya, maka hendaknya kita langsung ikut masuk sholat, ya. Jadi tidak usah menunggu sampai imam selesai. Kenapa? Karena keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Ya, artinya apa yang engkau dapatkan bersama imam maka lakukan itu. Lakukan bersama imam. Dan apa yang kalian tidak bisa dapatkan bersama imam maka kalian sempurnakan sendiri nanti. Ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang apakah seorang makmum, ya, apakah seorang makmum membaca dan duduk seperti bacaan dan duduknya imam, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, dan yang lebih kuat Allah Taala a'lam, ya, bahwasanya makmum mengikuti imam dalam hal-hal yang zahir, hal-hal yang kelihatan, ya. Dalam hal yang bisa dia lihat, yang kelihatan. Artinya kalau dia bisa melihat bahwasanya imam duduknya tawarruk, maka di sini dia juga ikut duduk tawarruk. Ya, maka di sini berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sungguh seorang imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan di sini kita melihat bahwasanya makmum ini kan seharusnya dia berdiri, ya. Dia seharusnya berdiri. Tapi kemudian karena imam posisinya adalah posisi duduk tasyahud akhir, ya, maka akhirnya kita kalahkan berdiri yang seharusnya menjadi tugas kita. Kita duduk, ya. Kenapa? Agar kita bisa mengikuti imam. Kaidahnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau kita mengikuti dalam hal yang besar, ya, harusnya kita berdiri, tapi karena imam duduk kita akhirnya ikut duduk, ya. Maka mengikuti imam dalam hal yang lebih kecil, ya, yaitu dalam bentuk duduk dalam bacaannya, maka itu lebih berhak untuk dilakukan, ya. Jadi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah kita mengikuti gerakan imam, ya, yang kelihatan dan nampak, ya, seperti dalam apa yang disampaikan tadi. Maka kalau seorang makmum bisa melihat imam duduknya seperti apa, ya, kalau dia kelihatan duduknya adalah duduk tawarruk misalnya, bukan iftirash, ya, maka kita mengikuti gerakan imam tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sungguh imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, demikian. Allahu a'lam. Kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara, maka kami akan informasikan jadwal program live interaktif di Fatwa TV. Pada hari Senin, pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Kemudian pada hari Senin juga pukul 18.30 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Kemudian pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, masih pada hari yang sama, dengan Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini dengan tema Konsultasi Islam. Kemudian pada hari Selasa pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat,
bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema mengenal Allah, keimanan, doa, dan zikir. Kemudian pada hari Rabu pukul 16.00 hingga 17.00 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Kemudian pada hari Rabu pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Kemudian pada hari Kamis pukul 20.00 hingga 21.00 bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan tema Jalan Lurus Akidah. Kemudian pada hari Jumat pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Erwan Nitarmidhi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menutup dengan beberapa pesan nasihat. Baik. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mudzakarah, ya, saling belajar bersama tentang beberapa hukum fikih ibadah yang kita harapkan bisa semakin memperbaiki kualitas ibadah kita dan menjadikannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena ilmu harus membuahkan amal. Ya, ilmu ini jangan hanya menjadi wacana, tapi mari kita amalkan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, tibalah saatnya kami untuk mohon pamit undur diri. Sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?